Mas Diva, eh, berapa populasinya Mas? Populasinya sebenarnya ada 50. Cuma eh, saya menggunakan aduh saya menggunakan Rumus? Bukan. rumus dari ini Pak. Jadi akhirnya dibikin 45, cuman saya agak trigger dari siapanya. Oh, oke, Pak. Menjadi 45 orang ya? Itu Bukan teori Slovin? bukan Pak. Bukan ya? Oke, berapa sebetulnya ambang batas maksimal tingkat kesalahan ketika dari 50 populasi kemudian yang diambil 45? Kurang lebih itu 5% Pak. 5%? Iya. Nggak mungkin lah, kegedean 5%. Mas Diva benar, jangan kaget. Anda harus yakin dengan pertanyaan jebakan ya Mas ya. Iya Pak. 5% itu adalah 0,05. Iya betul Pak. Teorinya lupa. Teorinya lupa, cuman kalau boleh saya buka kembali biar saya buka, cuman saya lupa di situnya aja. Oke, baik. Saya pengen dibuka tahu teori siapa nih. Karena biasanya kalau di kita nih memakai teori Slovin. Ya. Karena itu sangat menentukan, Mas. Bicara soal ambang batas tingkat kesalahan. Bentar, saya pengen penasaran ini. Jadi ambang batas kesalahan itu antara 0,01 sampai dengan 0,05. 45 atau 44, Mas? Kebetulan sebenarnya Ngambilnya. 44, cuman karena katanya bisa lebih, saya lebihkan menjadi 45. Keren. Dan Saya izin dulu. saya penasaran ini ada teori apa lagi, karena biasanya kalau di penelitian kuantitatif itu memakai metode penelitian Sugiono atau teori Slovin yang kalau dihitung 50 itu Mas sama juga jumlahnya 45 Mas. Oh iya Pak. 44,4 sekian gitu dibulatkan menjadi 45. Cuman saya penasaran kalau Anda bingung itu teori apa lagi yang dipakai nih biar saya juga tahu nih. Nanti belakangan lah Mas ya. Oh iya Bapak boleh. Ya. Saya sambut dari. Tetapi perhitungan Anda menjadi 45 itu relatif udah sahih ya. Iya. Oke, itu satu. Kedua, di variabel X itu kan ada beberapa instrumen penelitian, indikator yang Anda pakai itu. Saya menggunakan 10 indikator. 10. Iya. Untuk keduanya X sama Y. Kebetulan I-nya itu sebesar 14 pertanyaan. 14 pertanyaan yang dikembangkan dari 5 indikator. Iya betul Pak. Oke, baik kalau gitu. Saya kembali dia Pak. Ya. Oke, saya belum ini soalnya nih, Ayo, Pak. belum baca ke belakangnya nih Mas, ya. Oke, baik kalau begitu. Nah, bagaimana Anda menentukan 5 indikator variabel X itu menjadi berapa tadi? 10 Bapak. Menjadi 10. Menjadi 10 ya. Iya, betul. Dielaborasi ke dalam instrumen 10 gitu ya. Iya betul Pak. Baik. 50. Anda 44 di sini Mas, bukan 45 Mas. Coba dilihat di halaman 32 nih. Harusnya 45 karena di situ kalau dihitung dengan teori Slovin itu 44,5. Nggak ada orang setengah Mas. Dibulatkan harusnya. Jadi artinya bahwa kalau dibikin 44, ambang batas maksimal tingkat kesalahannya bukan 0,05, lebih. Halaman 32. Iya. Jadi kalau dibikin 45 tuh hasilnya lebih bagus lagi Mas nanti. Sebenarnya di situ itu kesalahan dari sayanya pas di sebelumnya memang di 44, cuman karena kebetulan saya dapat hasil dari kuesioner itu. Oh iya udah, tinggal diganti kalau gitu ya. Sisanya saya nggak ini ya. Yang lain-lainnya saya nggak saya nggak ini karena ini hasilnya sudah absolut ini mau diapakan lagi. Tidak ada ruang diskusi.
Karena dihitung sama sengaja, jangan-jangan supaya tidak ada diskusi ya Ustaz Yasir ya. Aduh. Nah silakan Ustaz Yasir. Baik. Baik, saya melengkapi ya Dipa ya, Iya Bapak. dari penguji satu Pak Nanang tadi melengkapi beberapa hal yang ya, tentu ini penting dalam sebuah penelitian. Artinya jangan kita menghasilkan penelitian yang tidak sesuai baik secara sistematika dan juga secara substansinya seperti apa. Kita mulai dari latar belakang masalah. Sebenarnya problematikanya apa yang terjadi di sini? Problematikanya itu dari awal penelitian saya itu sebenarnya terjadi bahwa awal sekali itu saya mengambil ke motivasinya Bapak. Dari impact dari kepemimpinan teman saya ini, apakah berimpact ke motivasi anggotanya dalam keaktifan sekampus atau keaktifan dalam beribadah. Cuman karena akhirnya diubah ini, karena itu menjadi bukan sekarang menjadi mengukur Pak. Impactnya dari kepemimpinan ini mengukur indikator budaya organisasi yang sudah ada dari sebelumnya. Ya, masalahnya apa? Impact masalahnya apa itu? Masalahnya karena kebelakangan ini saya melihat ada beberapa keaktifan dari keanggotaan HMI-nya ini yang tidak aktif dikarenakan ada salah satu problematiknya, ada masalah di kampus, akhirnya dia nggak aktif ke organisasinya, ada yang bermasalah di organisasinya, impactnya ke kampus, seperti itu Bapak awal penelitian saya. Nah, itu disebabkan apa? Disebabkan dari ini Pak, impact dari kepemimpinannya. Maksudnya dia pemimpin ini membawakan bahwa dirinya itu seperti apa, hanya karena tadi seperti titik lemahnya itu ada di bagian keislamannya Bapak. Enggak, saya belum menemukan dari jawaban juga sebenarnya dan juga dari draft permasalahan spesifik ya mengenai judul ini apa, karena tidak jelas gitu ditulis, datanya tidak ada. Misalnya dituliskan dalam praktik organisasi kemahasiswaan Islam sering ditemukan perbedaan antara nilai yang diajarkan secara formal dengan perilaku anggota dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini datanya apa? Datanya mana? Bentuknya apa? Perbedaan antar nilai itu maksudnya apa? Nah, gitu. Nah, saya mau di latar belakang masalah ini kan di halaman 1 berbicara tentang organisasi Islam di era modern ya. Kemudian di halaman 2 masuk pada penurunan nilai ya, disonansi nilai. Kemudian masuk pada kepemimpinan secara umum dan juga terakhir masuk pada pembahasan mengenai HMI. Tidak ada datanya, masalahnya juga tidak spesifik, riset gapnya juga tidak ada di latar belakang masalah. Nah, kemudian di akhir tujuan penelitian juga tidak dijelaskan seperti apa. Misalnya berdasarkan kondisi tersebut penelitian mengenai pengaruh. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai sejauh mana peran kepemimpinan. Kita kan tidak membahas peran kan di sini gitu. Artinya dalam latar belakang masalah ini tolong nanti diperbaiki khususnya mengenai komponen-komponen yang memang harusnya ada dalam latar belakang masalah. Masalahnya, datanya, riset gapnya, tujuannya segala macam gitu. Dan pemilihan HMI, PT IKI, dakwah Usuluddin ini apa alasannya? Itu keistimewaannya apa dalam latar belakang masalah, ya? Cuman kalau misalnya berbicara karena memang belum ada tebak tengah, mungkin saya sedikit menambahkan biar ini Pak. Kenapa saya mengambil penelitian ini? Kebetulan karena saya dari dakwah juga dan saya ikut berorganisasi di HMI juga. Dan itu bukan sebuah alasan. Karena saya dari dakwah, karena saya dari apa? Yang mengharuskan kita kenapa itu bukan kemudian alasan-alasan pribadi. Karena saya ini, karena saya itu, gitu ya. Berarti dimaksudkan secara akademis. Jadi alasan-alasan akademisnya yang harus dimunculkan, ya. Kemudian juga di rumusan masalah ini juga menurut saya ya kurang sesuai dengan judul. Misalnya di A, bagaimana praktik kepemimpinan religius pada pengurus HMI.
ini kan terlalu deskriptif ya pertanyaannya, sedangkan judulnya kuantitatif sekali gitu, pengaruh gitu. Tapi membahas tentang bagaimana praktik kepemimpinan. Tapi kalau saran saya sudah tuliskan sini. Untuk yang A mungkin bisa diganti dengan apakah kepemimpinan religius itu berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi Islam pada HMI segala macam. Baru yang B kemudian seberapa besar ya pengaruh tersebut, atau seberapa besar pengaruh kepemimpinan ya religius terhadap budaya organisasi Islam. Nah itu kemudian kan lebih sesuai pertanyaannya dengan judulnya gitu. Yang satu deskriptif, yang B sebenarnya sesuai berkaitan dengan judul, dengan pengaruh, tapi kan tidak secara jelas gitu disebutkan. Gitu. Oke, kita ke manfaat. Manfaat paling tidak ada 3 ya, kalau kita merujuk pada buku panduan yang ada, ditambahkan satu lagi nanti. Nah, kemudian penelitian terdahulu yang relevan ada berapa di sini? Yang relevannya ini saya ketiga Pak. Apa? Agak lupa saya di situ. Ada berapa ada jumlahnya berapa jumlahnya? Jumlahnya kalau nggak salah Jumlahnya ada berapa? 8 Bapak. Penelitiannya dari mana saja yang 8 itu? Jenis penelitiannya apa saja yang 8 itu? Tentang kayak salah satu di sini ada yang timuk Bapak, atau kayak tempat bagaimana cara kerja dalam hal organisasi secara bersama itu. Enggak, misalnya kayak si mana nih, footnote nomor 21 ini Abdul Jabbar Retno, bahasa Inggris, The Evolution of Spiritual Leadership on Organization, Culture and Bank Syariah Mandiri Branch Office. Apakah ini relevan dengan penelitian Anda? Kalau berbicara relevannya, apa relevansinya penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang si Abdul Jabbar dan Retno ini? Berbicara kepemimpinannya Pak. Kepemimpinannya budaya Islamkah, budaya organisasi Islamkah? Ini kan terkait dengan bank. Maksud saya cari paling tidak yang menggunakan itu semua, kepemimpinan, pengaruh, budaya organisasi segala macam gitu. Begitupun dengan footnote 22 Indra, pengaruh kepemimpinan karismatik dan budaya organisasi sistem pendidikan pesantren gitu. Nah ini kemudian kalau saya sih cari yang lebih mendekati lah gitu ya. Nah kemudian juga di sintesisnya, di analisis gap dan kebaharuan penelitian, di sini Anda menyebutkan sementara itu penelitian yang menghubungkan secara langsung antara kepemimpinan religius dan indikator budaya Islam dalam konteks organisasi khususnya HMI masih jarang. Baru kemudian disimpulkan dengan demikian gap penelitian ini terletak pada kurangnya kajian empiris. Nah, apa yang Anda pahami dengan analisis gap? Apa definisinya? Sebuah yang saya paham itu kemarin itu di saat kayak ada masalah apa di dalam sebuah organisasi itu, kayak akhirnya bentuknya seperti itu. Bukan jawabannya. Apa definisi analisis riset gap, kesenjangan penelitian, apa definisinya? Di sini kan Anda ingin menyatakan, menggambarkan bahwa penelitian saya ini berbeda kan dengan penelitian yang 8 tadi. Dengan alasan Anda menyebutkan ini masih jarang ditemukan penelitiannya. Nah, kalau saya sih riset gap itu bukan karena jarangnya orang meneliti. Riset gap itu apa yang dibahas, apa yang diketahui pada sebelumnya, apa yang dibahas, apa yang sudah dibahas, dan apa yang akan Anda bahas. Anda melengkapi pembahasan yang belum ada pada sebelumnya.
gitu loh. Melengkapi pembahasan. Mungkin misalnya si A meneliti X, si B meneliti Y misalnya, si AB belum meneliti Z. Nah, Anda di sini akan membahas Z gitu. Itu yang kemudian dinamakan dengan analisis gap gitu. Bukan karena faktor jarangnya gitu. Jadi salah kemudian kita menyimpulkan dalam analisis gap ini gitu. Maksudnya apa yang Anda akan bahas untuk melengkapi penelitian-penelitian yang 8 tadi, itu yang kemudian harus terjelaskan di dalam analisis gap ini gitu. Paham ya? Oke. Kemudian kita ke teori. Teori ini antara di teori kan dijelaskan nih mengenai indikator kan. Ada 6 indikator, juga ada 7, baik itu indikator kepemimpinan religius dan juga kepemimpinan budaya organisasi Islam kan. Nah, tapi saya melihat tidak konsisten gitu indikator yang digunakan di bab 2 ini dengan bab 3. Misalnya di bab 3 Anda tadi Pak Nanang juga menanyakan berapa indikator nih. Saya di metode di sini Anda menyebutkan untuk yang kepemimpinan religius itu ada 4 indikator ya. Ya kan, keteladanan, integrasi moral, tanggung jawab, komitmen, nilai keislaman gitu. Nah, sedangkan di teori Anda menyebutkan nih ada 7 atau 6 indikator. Ya, kenapa tidak konsisten gitu? Kalau di variabel kepemimpinan itu saya membuat ada 5 Pak. Ada 4. Ada 6. Yang variabel X-nya Pak. Di metode penelitian di halaman 34. Di dalam tabel. Itu kan ada 4 indikator. Indikator keteladanan. Di variabelnya ya Bapak. Sebelumnya mohon saya jelasin Bapak, kenapa saya nggak masukin di satunya itu, karena memang di itu yang apa ya bahasanya, kalau saya pikir gitu. Ada salah satu yang saya nggak pakai Bapak di tulisan itu. Kenapa nggak dipakai? Karena tidak linear Bapak, Enggak, maksudnya indikator yang menurut Al-Mawardi tadi dan juga Al-Ghazali berapa? Itu kan yang digunakan kan teorinya. Iya Bapak. Oke, ada berapa poin? Kalau begini kan Anda menghilangkan data, kalau begitu jangan dipakai teorinya Al-Mawardi. Kalau misalnya Anda kerangka konseptual orang kamu potong-potong begitu. Teori indikator kepemimpinan religius menurut Al-Mawardi ada berapa poin dan apa saja? Dalam teori, buka. Di sini saya tulis ada 7 konsep. Ada 7 konsep kan? Konsep kepemimpinan menurut Al-Mawardi, 7 konsep kepemimpinan yang relevan ada. Nah, ini juga ada adil, ada ilmu, wawasan, kemampuan manajerial, amanah, keberanian, kemampuan, dan komitmen terhadap nilai agama. Ini adalah konsep kepemimpinan. Nah, sebelumnya ini juga dituliskan di halaman 16 indikator kepemimpinan religius, ada keteladanan, ada amanah, ada keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, komitmen, keislaman, kepemimpinan. Ada 6 jumlahnya beda dan redaksi juga beda. Nah, kemudian di bab 3 di indikatornya itu membahas teladan, integrasi moral, tanggung jawab, komitmen, nilai keislaman. Nah, yang mana yang Anda gunakan? Itu pertanyaan saya. Harus jelas antara teori yang kita gunakan, lalu kemudian juga relevan dengan metodenya gitu. Nah, maksud saya tentukan konsep mana yang digunakan, apakah yang adil atau yang ilmu segala macam, atau yang keteladanan atau amanah, keadilan, yang mana yang Anda gunakan. Dan itu gunakan semua, karena Anda bertanggung jawab ketika sudah memilih satu teori, maka Anda harus menerima kerangka konseptualnya secara keseluruhan. Jangan dipotong-potong ilmu orang, konsep orang, jangan
ganggu apa gitu, diobrak-abrik gitu. Begitupun dengan teori budaya organisasi yang menurut Edgar. Ini kan ada 3 konsep yang beliau ini kan ada artefak, ada segala macam. Tapi Anda tidak menggunakan yang asumsi dasarnya. Nah, itu kemudian juga dalam penelitian juga tidak boleh Anda menggunakan satu konsep orang kemudian Anda memotong-motong konsep itu yang saya ngambil yang ini aja, tidak boleh, tapi ganti dengan teori yang lain yang paling sesuai dengan judulmu gitu. Oke, kemudian tempat lokasi, waktunya kapan ini? Tidak dijelaskan. Waktunya itu saat penelitian itu saya memang bulan itu Bapak DPS tidak jelaskan. Enggak, waktu kapan dimulai penelitian ini kan harus jelas tuh dalam metode. Di sini kan tidak ada keterangannya. Nah, kira-kira dari bulan berapa ke bulan berapa? Nanti dilengkapi ya. Oke. Kemudian kita ke pembahasan. Pembahasan yang mungkin saya bisa sebutkan pembahasannya sangat dangkal. Kenapa dangkal? Karena tidak ada satu kutipan pun yang ada Diva. Dari halaman 102 sampai dengan terakhir pembahasan ya, itu tidak ada mengutip satu sumber pun. Kemudian juga kenapa dangkal pembahasannya, tidak ada dialog dengan teorinya, Diva. Tidak ada dialog juga dengan penelitian terdahulu yang relevan. Yang 8 tadi Anda tidak masukkan kembali, yang teori Edgar dengan teori Al-Mawardi Al-Ghazali tadi tidak dimasukkan lagi kembali. Tidak ada analisa dan juga bagaimana kemudian Anda mengutip ini semua. Nah, itu mohon nanti diperbaiki lagi. Dan juga yang terakhir adalah penutup kesimpulan ini ada berapa halaman nih Pak? Itu kalau saya berapa? Ada 7 halaman sama saran, 8 halaman kesimpulan. Padahal rumusan masalah di kesimpulan itu apa yang saya dari hasil dari penelitian itu Bapak? Kesimpulan berdasarkan rumusan masalah. Ya, secara singkat saja. Jadi saya salah paham di situnya Pak. Oke. Kan ada pembimbingnya, tanya pembimbingnya. Jangan salah paham gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.